Halo anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Kira-kira apa ya teks eksplanasi tersebut dan bagaimana strukturnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Dalam materi ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi berupa pengertian, ciri-ciri, struktur, langkah-langkah menulis, langkah-langkah meringkas, dan juga kaidah kebahasaan. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi yakni teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yaitu mengapa dan bagaimana. Struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, seperti tentang bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian, yaitu berupa urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga sebagai deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks. Selanjutnya ada contoh bacaan dari teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Pernyataan umum dari bacaan ini adalah tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia secara ilmiah. Peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Jadi, struktur yang pertama ini berupa penjelasan umum atau pernyataan umum mengenai tanah longsor. Untuk struktur yang kedua yaitu mengenai urutan sebab dan juga akibat dari tanah longsor tersebut. Berikut bacaannya. Bencana alam ini terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul retakan atau pori-pori di tanah. Ketika menginjak musim hujan, retakan tersebut akan mudah terisi oleh air sampai pada titik jenuhnya. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan resapan air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadilah tanah longsor. Meski terlihat sama saja, tanah memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur tanah yang tipis dan kurang tebal akan lebih mudah longsor. Misalnya, tanah lempung yang notabene memiliki tekstur lembek lebih rentan terhadap pergeseran tanah. Selain itu, jenis tanah liat memiliki ciri khas, yakni menjadi pecah-pecah jika terpapar panas dan akan lembek jika diguyur hujan lebat. Selain murni karena faktor alam, manusia bisa menjadi penyebab tanah longsor. Penebangan liar yang dilakukan manusia akan mematikan sirkulasi air tanah. Air yang seharusnya diserap oleh tumbuhan akan masuk pori-pori tanah dan menyebabkan strukturnya tidak stabil. Nah, jadi ini adalah urutan sebab dan juga akibat dari yang ditimbulkan tanah longsor. Jadi, apa penyebab adanya tanah longsor tersebut dan akibatnya apa? Selanjutnya ada interpretasi, yaitu berupa kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bacaan tadi itu apa? Nah, kesimpulannya adalah ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor. Baik faktor alam dan juga manusia sama-sama memberikan dampak yang besar pada bencana ini. Meski demikian, kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran menjaga alam, tidak melakukan pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan melakukan reboisasi
bisa menjadi langkah awal pencegahan yang baik. Jadi pada struktur interpretasi atau bagian dari interpretasi ini menunjukkan sebuah kesimpulan dari bacaan yang menunjukkan pernyataan umum dan juga sebab akibat yang dirangkum dalam sebuah interpretasi ini. Dan juga di dalam interpretasi ini kita dapat memberikan tanggapan ataupun saran. Seperti yang pada bacaan ini ya, meski demikian kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, di situ kita memberikan sebuah tanggapan ataupun pernyataan tentang tanah longsor. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apakah sama dengan bab yang sebelumnya kita pelajari yaitu teks eksposisi? Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi sendiri yang pertama yaitu terdapat kalimat fakta dan dirangkaikan dengan pola kronologis yaitu berupa urutan waktu kejadian ataupun secara kausalitas yang di dalamnya terdapat sebuah sebab akibat. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti bacaannya tadi ya berupa tanah longsor. Yang ketiga yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi pada teks eksplanasi ini berisi informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti tanah longsor tadi ingin menginformasikan beberapa penyebab atau sebab akibat dari kejadian tanah longsor. Terus yang keempat, fokus pada hal umum seperti contohnya tadi peristiwa tanah longsor, tsunami, global warming, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja ya kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ini? Nah, kaidah kebahasaannya yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu tadi berupa sebab akibat, antara lain seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Contohnya pada bacaan berikut. Dan yang digarisbawahi bercetak miring itu merupakan contoh dari konjungsi kausalitas, yang artinya kata penghubung sebab akibat. Contohnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Jadi dari contoh ini, konjungsi kausalitasnya ada 3, yaitu mengakibatkan, disebabkan, dan ada mengakibatkan lagi ya. Jadi ada 2 jenis tapi ada 3 kata. Yang kedua ada menggunakan konjungsi kronologis, yaitu berupa hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya pada bacaan berikut. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong-Asih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung dekat muaranya, yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian, jadi ini yang digarisbawahi dan saya garis bawahi dan buat miring, ini merupakan konjungsi kronologis, ada kata-kata kemudian. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerum. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, seperti Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada kata teknis atau peristilahan, seperti ekosistem, fotosintesis, ekologi. Contohnya pada bacaan berikut ini. Yang digarisbawahi, ini merupakan contoh dari kata teknis. Terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Jadi ada industri pariwisata dan juga sektor pertanian yang merupakan contoh dari kata teknis atau peristilahan. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, dan Kute kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata,
tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Jadi ada kata teknis lagi yaitu berupa kerajinan tangan dan juga peternakan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan gagasan umum dari teks eksplanasi tersebut. Jadi sebelum kita meringkas sebuah teks eksplanasi, kita harus menentukan gagasan utama ataupun topik utama apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, untuk meringkas eksplanasi ini, kita sangat perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok ataupun ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Jadi biasanya kan terdapat beberapa paragraf. Nah, biasanya di setiap paragraf itu terdapat sebuah gagasan pokok ataupun ide pokoknya. Contohnya pada kalimat berikut atau pada bacaan berikut. Yang saya cetak tebal dan miring ini merupakan gagasan utama ataupun ide pokok dari paragraf ini. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan buku mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Jadi pada bacaan ini kita menemukan sebuah gagasan utama yang bercetak tebal berupa pembahasan mengenai bahan yang digunakan oleh roket ruang angkasa untuk mendorong dan menekan ke depan. Jadi tentang pembahasan bahan yang digunakan oleh roket ruang angkasa. Nah, untuk yang tidak bercetak tebal ini, yang berupa bahan bakar sampai bahan padat dari dikte ini, nah, itu merupakan dari kalimat penjelas. Jadi yang tidak bercetak tebal ini dan tidak miring ini berupa kalimat penjelasnya. Yang kedua, mengenai langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, yaitu ringkasan yang disusunnya ini berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks. Jadi biasanya kita meringkasnya itu berupa tadi ya, menemukan gagasan pokok tiap paragrafnya apa ataupun ide pokoknya berupa apa. Setelah itu kita dapat menyusunnya. Nah, ini mencari pokok yang letaknya bisa di bagian awal ataupun pada bagian akhir paragraf. Jadi kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa ada paragraf deduktif, paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di depan atau di awal paragraf. Sedangkan untuk paragraf induktif itu terletak di akhir paragraf. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokoknya, kita dapat mencatatnya satu persatu dari gagasan pokok yang kita peroleh. Setelah itu kita gabungkan, memadukan, dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian bagaimana caranya dengan menulis teks eksplanasi? Kalau tadi meringkas yang artinya sudah ada bacaan dari yang ditulis oleh orang lain, kemudian kita ringkas. Nah, kalau sekarang kita ingin membuat sebuah teks eksplanasi sendiri berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh. Jadi caranya adalah yang pertama, menentukan topik. Jelas saat kita ingin menceritakan sesuatu atau membuat sebuah cerita, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu, atau kejadian menarik yang ingin kita angkat atau yang ingin kita tulis. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Jadi, misalkan topik utamanya itu seperti tadi ya, seperti penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan topik utamanya, nanti bisa kita jabarkan penggundulan hutan itu akan menyebabkan apa saja di dalamnya. Jadi kita bisa menjabarkan melalui paragraf-paragraf yang ingin kita buat. Terus yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Caranya ialah dengan observasi lapangan, studi literatur, atau yang lainnya. Jadi kita bisa mencari sumber-sumber akurat mengenai bacaan atau teks yang ingin kita tulis. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah kita buat tadi disusun menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap dan sesuai dengan struktur yang tadi. Ada pernyataan umum, ada berupa urutan sebab akibat, dan juga ada interpretasi.
Oke, nanti semuanya itu tadi merupakan penjelasan mengenai teks eksplanasi yang jelas berbeda dengan teks eksposisi. Dari strukturnya saja sudah jelas berbeda, bahwa teks eksplanasi lebih mengarah kepada sebuah sebab akibat yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.